IDB Mates, welcome back to HTTP Session, How to Tips and Practice. Kalau ngomongin database enterprise, biasanya yang terbayang adalah performa, reliability, dan security. Tapi sekarang, perusahaan juga mencari platform database yang siap mendukung kebutuhan AI dan modern application. Nah, salah satu solusi yang sedang banyak diperbincangkan sekarang adalah IDB Postgres AI. Dan hari ini sudah bersama kita Mas Raffi, expert dari IDB yang akan berbagi insight dan pengalaman seputar solusi ini. Halo Mas Raffi, apa kabar Mas? Halo Tika, kabar baik. Thank you udah ngajak gue kesini. Gue excited banget pokoknya mau bahas karena orang-orang di luar sana cuma taunya PostgreSQL biasa. Padahal IDB punya enterprise capability yang powerful. Nah tuh, menarik banget. Makanya di session kali ini kita nggak cuma bahas teori doang, tapi kita bakal kupas santai mulai dari IDB Postgres AI itu sebenarnya apa, kenapa banyak enterprise mulai lirik solusi ini, apa bedanya dibanding dengan database lain, sampai nanti kita lihat langsung demo dan use case-nya. So, jangan kemana-mana, let's go into it. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu nih. Buat yang mungkin baru pertama kali dengar, sebenarnya IDB Postgres AI itu apa sih Mas Raffi? Oke, gue biasanya kenalin IDB itu sebagai platform yang sangat relatable dengan PostgreSQL Community. Kenapa? Karena di PostgreSQL Community itu yang mengembangkan itu adalah Postgres Development Group, dan 2 dari 7 core team member Postgres Development Group itu datang dari IDB. Gitu. Jadi kita membawa flexibility dari IDB itu sendiri dengan security features, tools, monitoring, dan lain-lainnya. Berarti bisa dibilang ini kayak PostgreSQL yang versi naik level khusus untuk enterprise gitu ya Mas Raffi? Exactly. Jadi kita bisa bilang IDB itu sebagai enterprise level dari Postgre. Gitu. Dan menurut Tech Stack Overflow, Postgre itu sebagai salah satu database yang paling difavoritin sama developer. Gitu. Dan biasanya developer itu nganggap kalau Postgre itu hanya bisa ditaruh di surrounding atau non-critical application. Tapi dengan adanya IDB, Postgre bisa ditaruh sebagai core system application database. Mau itu di on-cloud, on-prem, atau di on top of Kubernetes. Oke, jadi sekarang mulai kebayang nih ya, kenapa banyak perusahaan besar mulai lirik solusi ini. Karena bukan cuma powerful, tapi juga fleksibel banget buat berbagai environment. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul nih. Kenapa harus IDB Postgres AI? Karena kalau ngomongin database enterprise, kan opsinya banyak nih ya Mas Raffi. Jadi, apa yang bikin IDB ini beda dari yang lain? Yang paling penting selain enterprise readiness-nya, dengan segala fiturnya, kita juga mengadopsi fleksibilitas dari PostgreSQL Community atau open source. Apalagi yang running dari legacy system, entah itu karena cost efficiency atau modernization, dan ada AI Copilot dan juga specific tools untuk migration dari legacy database. Wah, itu sih pain point banget ya Mas buat enterprise, karena biasanya migrasi database itu kan yang bikin pusing dan mahal. Benar banget, Tik. Makanya banyak perusahaan, nggak hanya di BFSI, telco, public sector, atau enterprise company lainnya, melihat IDB itu sebagai jawaban. Karena nggak hanya cost efficiency dan juga legacy database, tapi kita juga sudah comply dengan UU PDP, GDPR, atau regulation lainnya. Oke, jadi selain lebih fleksibel, cost efficiency juga jadi nilai plus dari IDB ya Mas? Betul, dan yang makin bikin relevan sekarang, IDB Postgres AI juga udah mulai integrate AI capability langsung di platformnya. Jadi, perusahaan nggak cuma pakai database buat nyimpen data aja, atau perlu cari tambahan AI solution provider lain dengan konfigurasi tambahan. Tapi juga bisa mulai develop use case AI yang lebih modern. Contohnya kayak semantic search, AI assistant, recommendation system, atau AI application modern lainnya. Itu semua bisa dibangun lebih simpel karena database-nya sendiri udah siap support kebutuhan tersebut. Nah, ini sih menarik banget ya Mas Raffi, karena sekarang hampir semua industri lagi ngomongin terkait AI. Dan kalau database-nya udah siap support ke arah sana, berarti perusahaan udah nggak perlu lagi nih bangun semuanya dari nol ya Mas? Exactly. Jadi lebih praktikal, lebih cepat diimplementasiin, dan tim IT juga nggak perlu tuh terlalu banyak setup tambahan buat mulai explore use case AI. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, hands-on session. Karena tadi kita udah banyak bahas tentang capability-nya, sekarang waktunya lihat langsung nih gimana IDB Postgres AI dipakai di real environment. Kita mulai dari mana nih Mas Raffi? Oke, jadi di demo kali ini gue mau tunjukin beberapa hal yang paling sering jadi concern di enterprise environment. Mulai dari gimana monitoring database dilakukan, terus failover otomatis, sampai maintenance rutin kayak vacuum dan performance management. Jadi bukan cuma sekedar database nyala, tapi gimana platform ini tetap stabil dan reliable di production. Nice, berarti hal-hal yang memang kejadian sehari-hari di operational enterprise ya Mas Raffi? Benar, karena challenge terbesar biasanya bukan install database-nya, Tika, tapi maintain availability dan performanya ketika workload makin besar. Oke, daripada penasaran, yuk kita lihat demonya.
Halo GBmates, jadi ini adalah tampilan monitoring tools dari EDB atau yang biasa kita sebut sebagai Postgres Enterprise Manager. Postgres Enterprise Manager ini adalah property tools dari EDB yang bisa kita gunakan untuk melakukan supervising dan monitoring terhadap penggunaan database EDB kalian. Di dalam Postgres Enterprise Manager ini kita bisa melakukan maintenance sebagai contoh vacuum, analyze, index, cluster, dan juga kita bisa melakukan search objek terhadap objek-objek yang ada di dalam database kalian. Dalam Postgres Enterprise Manager ini kita ada beberapa tools seperti Grand Wizard, Query Tool, sampai dengan kita bisa melakukan backup and restore di dalam Postgres Enterprise Manager. Kita juga bisa melakukan define terhadap alerting, database, I/O, object activity, session wait, dan untuk manajemen tools kita ada Audit Manager, Log Manager, Auto Discovery, Capacity Manager, dan lain-lain. Oke Mas Raffi, tadi kita udah lihat demonya ya. Nah sekarang kita masuk ke use case nyatanya. Tadi sempat dibahas soal BFSI, sebenarnya seberapa relevan sih Mas Raffi EDB Postgres AI ini buat BFSI itu sendiri? Relevan banget sih, karena di industri BFSI itu concern utamanya biasanya ada di availability, security, performance, dan juga cost efficiency. Dan banyak perusahaan di sektor ini, mereka udah pakai legacy system ini bertahun-tahun, jadi mereka butuh solusi yang gak disruptif. Berarti challenge-nya bukan cuma soal teknologi baru ya Mas Raffi, tapi gimana migrasinya biar tetap aman ya? Exactly, ada beberapa perusahaan finansial yang mulai move ke ekosistem Postgres lewat EDB karena mereka bisa maintain stability tanpa harus rebuild aplikasi dari nol. Selain itu, sekarang juga mulai banyak tuh use case AI, misalnya semantic search, fraud analysis, sampai recommendation engine yang langsung integrate sama database platformnya. Jadi sekarang database bukan cuma buat nyimpen data doang ya Mas Raffi, tapi udah jadi fondasi buat AI workload juga. Persis. Dan itu yang bikin EDB makin relevan buat enterprise modern, terutama di industri yang data dan reliability-nya super kritikal kayak BFSI. Wah, nggak kerasa ya udah sampai di penghujung session kali ini. Sebelum kita tutup nih Mas Raffi, ada takeaways yang paling penting dari obrolan kita hari ini kah? Kalau gue rangkum, simpelnya ada 3 take. Pertama, EDB jadi opsi untuk enterprise company yang butuh database enterprise level. Yang kedua, sovereign data and AI platform. Kita mencoba menghadirkan all-in-one database, terutama untuk kebutuhan AI dan modern application. Yang terakhir, start from small, doing testing, POC, and see what our database can do. Nice, jadi intinya mulai explore dulu dan lihat use case yang paling cocok buat kebutuhan bisnis masing-masing ya Mas Raffi? Exactly. Oke, thank you banget ya Mas Raffi udah sharing insight dan juga demonya hari ini. Sama-sama, Tika. Dan buat kalian yang lagi nonton, kalau mau coba atau explore lebih lanjut soal EDB Postgres AI, langsung cek link yang ada di deskripsi ya. Kalau kalian suka session kayak gini, jangan lupa like, share, dan tungguin next episode. Thank you for your support and see you on the next GBHTTP session.